Halo Bu Risa, pada kesempatan kali ini kami kelompok 4 akan membahas analisis model bisnis dengan pendekatan BMC dan BBC dari Toyota. Kelompok kami ada Jason Chandra, Gusti, Luis Christian, Wilbert Alvin, dan saya sendiri Bertrand. Pertama, itu Toyota merupakan salah satu brand produsen mobil yang sudah sangat besar dan sangat terkenal oleh masyarakat secara global. Toyota didirikan pada tahun 1937 oleh Kiichiro Toyoda dan berpusat di Tokyo, Jepang. Toyota pun terkenal sebagai merek kendaraan berbiaya rendah, hemat bahan bakar, serta reliable. Toyota masuk ke Indonesia pada tahun 1971 dengan Toyota Astra Motors sebagai agen tunggal pemegang merek ATPM Toyota di Indonesia. Toyota di Indonesia terkenal dengan mobil nama Kijang yang membuat Toyota menjadi salah satu merek yang memiliki tempat tersendiri di hati masyarakat. Toyota di Indonesia juga memiliki pabrik manufaktur di Karawang, Jawa Barat yang berfokus untuk memproduksi mobil baik pasar lokal Indonesia maupun ekspor ke luar negeri. Sebanyak lebih dari 80 negara di kawasan Asia, Pasifik, Timur Tengah, Amerika Tengah, dan Selatan, serta Afrika menjadi tujuan Toyota dari Indonesia. Toyota saat ini memiliki model-model mobil yang sangat sesuai dengan kebutuhan masyarakat dunia, ditambah dengan menghadirkan kembali mobil legenda yaitu Toyota Supra. Nama Toyota menjadi lebih dikenal oleh publik. Toyota saat ini juga membuat mobil dengan platform TNGA. Dengan TNGA, Toyota menjawab tantangan di masa ini. Toyota bekerja untuk mampu meningkatkan kualitas komponen inti dalam sebuah mobil, untuk menyempurnakan fitur unik masing-masing model bisnis sehingga daya tarik mobil akan meningkat. Toyota menggunakan beberapa komponen inti yang sama, di mana komponen inti ini sangat fungsional. Melihat hal ini, tidak salah jika Toyota berada dalam posisi race saat ini. Kedua, yaitu 9 blok BMC beserta penjelasan dan kelemahan dan kekuatan. Yang pertama, customer segment. Customer segment adalah beberapa kelompok calon konsumen potensial yang ingin dijangkau sebagai target market dari suatu perusahaan. Dalam hal ini, Toyota menetapkan beberapa kelompok ke dalam customer segmentnya, yaitu pasar global, masyarakat menengah ke bawah, masyarakat menengah ke atas, masyarakat kelas atas, perusahaan komersil yang memerlukan kendaraan komersil untuk menunjang usaha mereka. Yang kedua, value proposition. Value proposition adalah nilai yang diberikan sebuah produk atau layanan sehingga para konsumen tahu apa alasan mereka harus menggunakan produk atau jasa dari sebuah perusahaan. Dalam hal ini, Toyota menawarkan beberapa nilai yang bisa dinikmati konsumen, seperti mobil berkualitas tinggi dengan harga yang terjangkau, harga jual kembali yang masih stabil, dan production konsep yang diterapkan Toyota untuk mengefisienkan kegiatan produksi mereka. 3. Channel adalah sarana yang digunakan suatu perusahaan dalam menyampaikan value proposition kepada para calon konsumennya atau customer segmentnya. Dalam hal ini, Toyota menggunakan beberapa media untuk bisa menyampaikan value proposition-nya, yaitu website resmi mereka di www.toyota.com, media sosial Toyota di Instagram, Facebook, TikTok, dan Twitter, dealer resmi Toyota yang tersebar di seluruh dunia, dan reseller. Yang keempat yaitu customer relationship. Customer relationship adalah salah satu perusahaan untuk bisa membangun hubungan dengan konsumen. Toyota menjalin hubungan yang baik dengan konsumen melalui bantuan personal yang bisa dihubungi lewat customer service Toyota yang siap siaga selama 24 jam. Yang kedua, layanan after sales yang diberikan Toyota seperti garansi. Selanjutnya adalah revenue stream. Revenue stream adalah pendapatan yang dihasilkan perusahaan dari kegiatan operasionalnya memproduksi produk atau jasa bagi konsumennya. Toyota mendapatkan aliran pendapatannya melalui penjualan mobil, penjualan suku cadang atau spare part, dan layanan servis yang disediakan Toyota di dealer resmi mereka. Yang selanjutnya adalah key resource. Key resource adalah sumber daya kunci yang penting yang dimiliki perusahaan untuk bisa membuat bisnis modelnya berjalan dengan baik. Dalam hal ini, Toyota memiliki beberapa key resource seperti kekayaan intelektual, merek dari Toyota yang sudah dikenal oleh masyarakat global, dan yang terakhir adalah fasilitas yang mendukung kegiatan operasional Toyota seperti alat-alat manufaktur. Selanjutnya ada inventaris, dan yang terakhir adalah karyawan. Lalu selanjutnya adalah key activities. Key activities adalah semua kegiatan yang penting dan harus dilakukan suatu perusahaan agar perusahaan bisa berjalan dan produktif. Toyota melakukan beberapa kegiatan seperti mendesain, manufaktur, logistik, perakitan, dan research and development terhadap model baru yang akan diciptakan untuk memenuhi kebutuhan pasar. Selanjutnya adalah key partnership. Key partnership adalah pihak-pihak kunci yang bekerja sama dengan perusahaan kita dengan tujuan untuk menyokong, mengoptimalkan alokasi sumber daya, mengurangi resiko dan ketidakpastian persaingan, serta meningkatkan kinerja.
Toyota bekerja sama dengan beberapa pihak seperti produsen part dan komponen mobil, distributor, dealer, dan sponsor. Lalu yang terakhir adalah cost structure. Cost structure adalah seluruh biaya, baik biaya tetap maupun biaya variabel yang dikeluarkan secara rutin oleh perusahaan dalam kegiatan operasionalnya. Dalam hal ini, Toyota mengeluarkan biaya-biaya seperti biaya operasional, biaya untuk sumber daya manusia, biaya research and development, biaya marketing, dan biaya pajak. Selanjutnya adalah pattern. Bisnis pattern yang digunakan oleh Toyota adalah multi-site platform pattern. Hal ini terlihat dari customer segmen yang dilayani oleh Toyota. Toyota sendiri menyasar beberapa segmen pasar yang ada di Indonesia maupun secara global. Toyota menyesuaikan produk mereka dengan kondisi pasar tempat di mana mereka berada. Seperti di Indonesia, di mana rata-rata penduduknya berada di tingkat masyarakat menengah ke bawah, menengah ke atas. Toyota menyediakan produk mobil yang menyasar pasar-pasar tersebut. Produk Toyota untuk pasar ini yang sangat terkenal di Indonesia adalah Avanza, Innova, Fortuner, Alphard, Calya, dan Agya. Melihat hal ini bisa kita simpulkan bahwa bisnis model pattern yang digunakan oleh Toyota adalah multi-site platform pattern. Selanjutnya adalah bisnis model environment dari Toyota. Yang pertama adalah market force. Dari market force ini terdapat market segment yang merupakan analisa terhadap segmentasi utama dari perusahaan yang didapat melalui analisis pasar dan kemudian mengambil peluang yang ada sebagai segmen pasar. Toyota sendiri merupakan merek yang berasal dari Jepang, di mana pada awalnya segmentasi pasar Toyota berada di wilayah Asia. Kemudian Toyota mulai melakukan upaya peningkatan ekspor di wilayah Timur Tengah, Amerika Latin, Afrika, Kepulauan Karibia, dan masih banyak lagi negara yang menjadi tujuan ekspor Toyota hingga saat ini. Yang kedua adalah market issues, yang merupakan analisa terhadap pandangan dan penawaran dari customer yang mempengaruhi perubahan pasar. Adanya kebijakan dalam hal seperti pajak, inflasi, dan juga harga BBM yang dapat memengaruhi tingkat daya beli customer terhadap Toyota yang membuat penjualan menjadi tidak stabil atau tidak pasti. Kemudian yang ketiga adalah needs and demands, yang merupakan analisa terhadap permintaan atau kebutuhan serta evaluasi pasar. Untuk memenuhi permintaan customer, Toyota melakukan investasi untuk menambah kapasitas produksi dalam bentuk pembangunan manufaktur, contohnya seperti PT Toyota Motor Manufacturing Indonesia yang memproduksi mobil-mobil Toyota di Indonesia dan sebagai cabang ekspor secara internasional. Berikutnya adalah industry force. Dalam industry force ini terdapat beberapa bagian, yaitu yang pertama kompetitor, merupakan analisa terhadap pesaing usaha dan juga kekuatan atau kelemahan dari para pesaing. Banyaknya merek otomotif yang berasal dari Jepang menjadi persaingan yang paling ketat yang terjadi pada Toyota. Adanya produk atau layanan baru yang membuat Toyota harus pandai dalam meningkatkan daya tarik customer, seperti meluncurkan produk baru atau memberikan promo menarik bagi customer. Berikutnya adalah new entrants, merupakan analisa terhadap pesaing usaha yang baru. Tidak hanya persaingan yang sudah terus berjalan, tetapi pendatang baru justru merupakan hal penting yang harus diperhatikan oleh Toyota, seperti adanya merek baru seperti Datsun, Wuling, ataupun Tesla yang bergerak dalam mobil listrik. Berikutnya adalah substitute produk dan service, merupakan analisa terhadap produk atau jasa yang ada di dalam pasar atau industri. Toyota terus mengamati produk atau layanan yang diperlukan di pasar. Toyota memiliki lini produk yang bervariasi dan juga layanan yang dapat digunakan dalam persaingan di pasar. Berikutnya adalah stakeholders, merupakan analisa terhadap pihak-pihak yang berperan dalam berjalannya usaha. Dalam hal ini, Toyota Motor Corporation Japan sebagai pusat dari Toyota yang mengelola seluruh aktivitas usaha di berbagai negara seperti Indonesia, Thailand, dan lainnya. Berikutnya adalah Key Trends. Dalam Key Trends terdapat teknologi trends, merupakan analisa terhadap perkembangan teknologi yang berlangsung untuk dapat mengetahui pengaruh bagi perusahaan. Pada masa sekarang ini, Toyota sudah menerapkan perkembangan teknologi berupa mobil listrik atau hybrid. Tetapi jauh sebelum itu, pada tahun 1997, Toyota telah memproduksi mobil hybrid bernama Toyota Prius di Jepang. Berikutnya adalah social and cultural trends, merupakan analisa terhadap kultur atau kebudayaan yang ada yang mempengaruhi keberlangsungan usaha. Toyota memiliki sebuah cara kerja bernama Toyota Production System atau TPS. Cara kerja tersebut diambil dan diadaptasi dari kebudayaan cara kerja di Jepang yang bernama Jidoka. Selain itu, Toyota juga menggunakan prinsip Jepang, yaitu Kaizen, yang berarti perbaikan secara cepat, secara terus-menerus untuk menjadi lebih baik dari sebelumnya. Karena Toyota mencermati bahwa kebijaksanaan dan kecerdikan manusia
sangat diperlukan untuk memberikan mobil yang lebih baik kepada pelanggan. Kemudian berikutnya adalah social economic trends, merupakan analisa terhadap kondisi sosial dan ekonomi yang dapat memengaruhi perusahaan. Toyota selalu melakukan analisa terhadap keadaan apapun. Salah satunya adalah dalam keadaan sosial ekonomi. Sebagai contoh, Toyota menganalisa masih banyak masyarakat Indonesia yang berpenghasilan menengah ke bawah. Sehingga Toyota membuat low cost green car atau LCGC, di mana inovasi tersebut sesuai dengan kondisi sosial ekonomi di Indonesia. Berikutnya adalah regulatory trends, merupakan analisa terhadap aturan-aturan yang berlaku yang berpengaruh pada perusahaan, seperti adanya peraturan bernama standar Euro mengenai pengurangan emisi gas kendaraan bermotor, dan adanya peraturan menarik di Korea Selatan, di mana jika masyarakat membeli mobil listrik atau hybrid, maka akan mendapat subsidi berupa potongan harga kendaraan karena telah turut serta dalam menjaga lingkungan. Kemudian bisnis model environment yang terakhir yaitu makroekonomikan. Makroekonomikan sendiri terdiri dari 3 bagian. Yang pertama yaitu capital market. Capital market merupakan analisa terhadap keadaan atau kondisi yang sedang terjadi di pasar yang berpengaruh bagi perusahaan. Pada akhir-akhir ini terdapat sebuah krisis bernama krisis chip semikonduktor, di mana produsen chip sempat mengalami gangguan dalam hal produksi. Tetapi Toyota telah melakukan riset dan analisa terhadap bagian tersebut, sehingga Toyota masih dapat memasarkan produk mereka dengan lancar. Tetapi banyak kompetitor Toyota yang terdampak pada krisis ini sehingga mengganggu penjualan di pasar. Kemudian yang kedua yaitu global market condition. Global market condition sendiri merupakan analisa terhadap keadaan perekonomian secara makro yang sedang terjadi. Dimulainya pandemi COVID-19 membuat berbagai aspek di dunia mengalami penurunan, termasuk perekonomian, penurunan tingkat produksi, dan juga pendapatan terjadi pada Toyota. Namun, Toyota berusaha untuk tetap bertahan dengan cara menunda proyek yang tidak mendesak meskipun jumlah produksi harus dibatasi karena adanya aturan dari pemerintah. Tetapi, Toyota lebih memprioritaskan pengembangan dan penelitian yang berguna untuk keberlangsungan usaha di masa yang akan datang. Hasilnya, Toyota dapat bertahan dan mampu untuk tetap memasarkan produknya dengan jumlah yang terus meningkat. Kemudian yang terakhir ada economic infrastructure. Economic infrastructure merupakan analisa terhadap infrastruktur di bidang ekonomi pasar di mana perusahaan beroperasi. Toyota membuat cabang produksi di Indonesia dikarenakan Toyota mengamati bahwa infrastruktur di Indonesia cocok untuk dimanfaatkan sebagai cabang produksi dengan membuat manufaktur yang baru. Kemudian saya akan menjelaskan value proposition canvas dari Toyota. Pertama, saya akan menjelaskan value proposition dari Toyota. Yang pertama ada gain creators. Gain creators ini adalah bagian dari value proposition yang berfungsi untuk menjelaskan bagian produk dan jasa yang dapat merasakan manfaat atau diuntungkan. Dalam hal ini, gain creators yang dimiliki Toyota yaitu dealer yang banyak dan tersebar merata, harga suku cadar yang terjangkau, airbag yang sudah menjadi standar di semua mobil, dan Toyota Safety Sense yang sudah menjadi standar. Kemudian yang kedua ada product and service, berisi penjelasan tentang produk dan jasa yang ditawarkan, yang mana dapat membantu pelanggan menyelesaikan tugas fungsional, sosial, dan emosional. Dalam hal ini, produk and service yang disediakan oleh Toyota yaitu yang pertama ada mobil dengan transmisi manual dan otomatis. Kemudian yang kedua terdapat model mobil yang beragam sesuai dengan segmen pasar, dan yang terakhir jasa servis dan layanan selama 24 jam. Kemudian yang ketiga ada pain relievers, merupakan penjelasan bagaimana produk atau jasa bisa menyelesaikan pengalaman negatif atau resiko yang pernah dialami oleh pelanggan. Dalam hal ini, pain relievers yang pernah diberikan oleh Toyota yaitu fitur yang diberikan sudah beragam dan juga build quality yang sudah menjadi standar. Kemudian saya akan menjelaskan customer segment dari Toyota. Yang pertama yaitu gain. Gain berisikan penjelasan tentang manfaat yang diharapkan atau yang menjadi keinginan dari konsumen. Dalam hal ini, gain yang dimiliki oleh Toyota yaitu desain yang modern, biaya perawatan yang terhitung murah, harga yang terjangkau, gain yang sudah terkenal luas oleh di masyarakat, tingkat keamanan yang baik, dan juga reliable. Kemudian yang kedua yaitu pain. Pain merupakan pengalaman negatif atau risiko yang pernah dialami oleh pelanggan dalam proses menyelesaikan pekerjaan atau suatu hal. Dalam hal ini, pain yang dialami oleh Toyota dari pelanggan Toyota yaitu yang pertama terdapat pengembangan model desain yang cukup lama dan tidak signifikan. Kemudian fitur yang diberikan terlalu sedikit, dan juga varian dengan kelas terbawah tidak memiliki build quality yang baik. Yang ketiga yaitu customer job. Customer job merupakan tugas fungsional, sosial, dan emosional yang dilakukan oleh pelanggan. Masalah yang
pelanggan coba untuk selesaikan dan kebutuhan yang ingin mereka penuhi. Dalam hal ini, customer job yang dimiliki Toyota yaitu andal untuk perjalanan jarak jauh dan juga menunjukkan ciri khas sukses. Bisnis Toyota saat ini sedang dalam keadaan rise. Dapat dilihat dari penjualan mobil dari Toyota di Indonesia yang menguasai pasar mobil sebesar 33% dari sejumlah mobil yang terjual di Indonesia. Terlebih lagi karena sekarang sedang pandemi yang membuat orang ingin membeli mobil yang memilih Toyota karena biaya maintenance dan spare part yang lebih murah dibandingkan pesaingnya. Faktor lainnya karena pencinta mobil Toyota semakin banyak dikarenakan desain dan fitur pada mobil Toyota sudah mulai mendapat pembaruan yang signifikan dari versi sebelumnya. Saran yang dapat kami berikan pada Toyota saat ini adalah Toyota perlu menciptakan hal-hal baru dan juga harus membuat inovasi yang baru sehingga bisa membuat pembeda dan lebih baik dari merek lainnya. Dengan begitu, customer pastinya akan memiliki rasa ingin tahu dan dapat menyukai produk Toyota dengan inovasi barunya yang terus berkembang. Solusi yang bisa kami tawarkan pada Toyota adalah dengan menciptakan hal-hal baru, Toyota juga harus menjaga kualitas dari produk mereka agar dapat terus bersaing di papan atas dunia bisnis dan bisa melebihi pesaing lainnya. Kesimpulan dari analisa yang telah kelompok kami amati terhadap BMC dan VPC dari Toyota memiliki proyeksi BMC dan VPC yang baik dan sesuai dengan penyelesaian berbagai permasalahan juga mendukung perkembangan dari Toyota sendiri. Selain itu, kelompok kami juga dapat menyimpulkan bahwa Toyota berada dalam kondisi rise. Toyota dapat mencapai tingkat penjualan yang cukup besar, di mana keadaan tersebut dapat semakin mendorong pertumbuhan dari Toyota, terutama di masa pandemi di COVID-19. Dalam merintis sebuah usaha diperlukan proyeksi BMC dan VPC yang dapat menjawab dan menyelesaikan semua permasalahan atau kegagalan dalam menjalankan usaha. Dari analisa kelompok kami terhadap Toyota, kelompok kami memahami bahwa memproyeksikan bisnis model Canvas dan juga value proposition Canvas secara berulang bukan merupakan sesuatu yang salah, tetapi jika dilakukan secara terus-menerus akan menghasilkan sesuatu yang jauh lebih baik. Kemudian kelompok kami juga dapat mempelajari bahwa dalam merintis atau menjalankan suatu usaha, diperlukan riset dan analisa yang baik guna menghasilkan usaha yang bermanfaat dan menghasilkan laba yang besar. Maka dari itu, kelompok kami memahami bahwa dalam sebuah usaha juga diperlukan pemikiran yang visioner untuk dapat dilihat apa yang akan terjadi pada usaha ini di masa mendatang, sehingga dapat mengatasi dan menyelesaikan permasalahan yang akan terjadi. Itu adalah presentasi dari kelompok kami. Maaf bila ada salah kata, dan terima kasih.